Tahu iblis? Iblis itu satu ketika sowan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, engkau kalimullah. Engkau adalah nabi pilihan Allah yang Allah berfirman kepadamu secara langsung. Kata-kata siapa itu? Iblis mengatakan begitu. Wahai Musa, tolong sampaikan tolong sampaikan pesanku kepada Allah. Aku akan bertobat. Aku akan bertobat. Kata siapa itu? Iblis. Kemudian Nabi Musa alaihissalam setelah berwudu, kemudian sholat, munajat kepada Allah, menyampaikannya kepada Allah, ya Allah, hambamu iblis termasuk makhluk ciptaanmu, dia ingin bertobat ya Allah, semoga panjenengan berkenan untuk mengampuni dan menerima taubatnya. Kata siapa itu? Nabi Musa kepada Allah. Apa kata Allah? Apa tanggapan Allah? Gak kira iku Musa. Itu etok-etok hanya lisan manis di bibirnya saja dia. Di lubuk hatinya paling dalam dia tidak akan mau bertaubat. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Musa menyampaikan lagi, enggak ya Allah, ini betul. Akan bertobat betul Nabi, akan bertobat betul iblis ini ya Allah. Saya yang mendengarkan langsung ya Allah. Udah, kalau memang dia mau bertobat, buktikan. Dia sebelum bertobat sujudlah kepada Nabi Adam yang ada dalam kuburannya. Jadi carilah kuburan Nabi Adam dan sujud di situ. Baru nanti aku terima taubatnya. Disampaikanlah firman Allah itu kepada sang iblis. Senanglah iblis bertemu dengan Nabi Musa. Iblis, sini ada info penting dari Allah Subhanahu wa taala. Apa iblis? Kamu akan diterima taubatnya dan dipersilakan bertobat kepada Allah. Asal kamu mau bersujud kepada Nabi Adam yang ada di dalam kuburnya. Bagaimana tanggapan iblis? Enggak mau dong. Masa dulu aja masih hidup aku tidak mau bersujud kepadanya, apalagi setelah mati. Kata siapa itu? Nah, berarti tadi yang menggebu-gebu mengatakan ingin bertobat kepada Allah itu hanya omon-omon saja. Hanya sekedar manis di bibir saja. Tidak ada etikat baik. Malah marah iblis. Tidak, kalau begitu aku tidak akan bertobat selamanya kalau persyaratannya harus sujud di kuburan Nabi Adam alaihissalam. Nah itulah. Berarti iblis tidak ada etikat baik. Malah iblis berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam, hei Musa, ketahuilah ada 3 hal yang aku pesankan kepada engkau. Yang pertama, ketika manusia, anak Nabi Adam itu marah, maka di situ aku menyusup di darah mereka untuk mengobarkan kemarahannya sampai dia mau berwudu dan bersesuci. Makanya ketika ada orang marah, obatnya adalah apa? Untuk meredam kemarahan itu adalah wudu. Karena ketika marah, iblis menyusup ke dalam darah manusia yang mengobarkan kemarahan itu dan mengipas agar bara marah itu semakin membara. Peredamnya atau pengapesan apa? Adalah harus berwudu dan bersesuci. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika para
hamba Allah, umat Nabi Muhammad, Bani Adam ini sedang berperang membela agama Allah, mujahid fi sabilillah, maka aku datang kepada pikirannya, datang kepada anak-anaknya, datang kepada istri-istrinya untuk kemudian merayu agar tidak berangkat perang. Karena kasihan yang ditinggalkan nanti, kasihan anaknya takut yatim, istrinya menjadi janda, dan hartanya juga akan ditinggalkan binasa habis karena mati di dalam medan perang. Siapa itu yang akan membisikkan kepada pikirannya yang mau berperang dan kepada anak dan istrinya serta harta bendanya itu tiada lain adalah iblis alaihi laknah. Dia akan datang di pikirannya yang mau berperang itu kepada anaknya, kepada istrinya, bahkan harta bendanya disulap atau maupun diperlihatkan. Dia akan melihat harta bendanya itu, membuat matanya semakin eman, semakin tidak tega meninggalkan semuanya itu. Nah inilah setan atau iblis yang memberikan bisikan-bisikan itu. Dan yang ketiga, ketika kumpul laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berduaan, maka disitulah aku ada di tempat itu untuk menggodanya agar melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tampangnya jelek, lecuba orangnya, tapi bi iblis muanai bagan coba ropana, tapi bi iblis wajah perempuan itu akan dibikin cantik. Walaupun baunya itu berbau busuk, akan dihembuskan harum semerbak wangi yang dibikin oleh seorang iblis. Makanya terlok hal nikah yang dibuat kesempatan untuk menjerumuskan manusia. Karena apa? Becik dak ke Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam sudah meninggal, sebagai syaratnya dia diterima untuk bertobat kepada Allah harus bersujud kepada Nabi Adam yang ada dalam kubur. Maka dari itu iblis tidak henti-hentinya nang telok hal nikah akan melakukan mati-matian agar banyak temannya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat yang pertama apa? Ketika marah, iblis datang dan ada menyelinap di darah kita semua dengan mengipas bara itu semakin membara marah kita. Maka obatnya apa? Peredamnya apa? Adalah berwudu. Yang kedua apa tadi? Ketika berperang fisabilillah, kalau sekarang mungkin perang seperti itu sudah tidak ada, tetapi mungkin ketika kalian mau belajar, mau mondok, pasti pikirnya diganggu. Kamu adar mondok, wajeng bede aleng lo neser aleng tidak lagi mondok ya. Neser bapak anjo alako. Padahal bapaknya sendiri yang menginginkan untuk memondokkan di anaknya ke pesantren. Lah ini yang kadang-kadang membisikkan agar berperang fisabilillah, berjuang untuk meraih ilmu. Ini kadang-kadang itu yang dibisikkan. Saya pondok lo selok mau pernah pada pondok ni gaib pada bi orang antara perang fisabilillah yang menggoda dan membisikkan pada pikirannya, pada anak dan istrinya, pada harta bendanya adalah sang iblis alaihi laknah agar dia tidak jadi perang. Sama halnya juga tidak jadi untuk mondok di pesantren. Bisa kepada anaknya, bisa kepada bapaknya, bisa kepada ibunya. Ketika di pondok anak gentare nedok, lalu pernah dapat ke pondok nangis, bapang nangis, embung nangis ya, bila sepernah lagi. Nah, itu sama berperang fisabilillah. Dan yang ketiga, ketika berduaan yang lain mahram dalam lain jenis, ini Allah Subhanahu wa ta'ala memang melarangnya karena di situ iblis
memiliki kesempatan emas untuk mempercantik dan mempertampan di antara keduanya dan mengharumkan baunya di antara keduanya dan menaikkan kadar syahwatnya sehingga akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan mendekat pada zina. Allah tidak melarang zinanya saja, tapi mendekat itu pun tidak boleh. Karena dengan mendekat itu akan terjerumus ke dalamnya. Karena di situ ada iblis yang menggodanya.